Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum ada saya yang bertanya lagi nih, ada pertanyaan juga Boleh, Ustaz. tentang Ya. puasa ya. Puasanya orang sakit. Nji. Ya, kemarin di video YouTube sudah kami cantumkan, sudah kami upload bersama Dr. Prof. Suseno. Antara lain dikatakan bahwa sebagian besar pada dasarnya orang yang sakit pun masih bisa melaksanakan sholat. Tapi tentu ada dua syarat. Satu, konsultasi dengan dokter yang merawat. Yang kedua adalah sambil mengukur kemampuan dirinya. Jadi kalau masih mampu, walaupun yang menyakit, boleh dilaksanakan. Nah sekarang apakah boleh kita coba dulu niatkan puasa dulu, nanti kalau nggak mampu maukah gitu. Tapi catatannya orang sakit loh ini. Nah, kalau ada nggak sakit jangan niat begitu. Ini yang sakit niatnya coba dulu, insya Allah kalau kuat teruskan, kalau betul yang nggak kuat baru buka. Nanti menggantinya hanya yang tidak tidak kuat saja, karena ada dalil wa antasumu khairul lakum. Begitu Ustaz pertanyaannya. Ya, begini, sakit itu kan macam-macam. Kondisinya itu sakit macam-macam. Ada sakit yang tetap dia kuat berpuasa, ya, misalnya sakit kulit, ya, jerawat, panu, kadas, kurap, ya, atau misalnya sakit hati, sakit hati, ya. Itu tetap boleh. Yang tidak boleh itu kalau dia berpuasa menurut dokter itu membahayakan dirinya, ya, membahayakan kesehatannya, membahayakan jiwanya, maka kata dokter ini tidak boleh berpuasa. Kan memang ada beberapa ya dokter Bambang ya yang memang dia tidak boleh, mungkin karena masalah gangguan kalau dia berpuasa, dan dia misalnya diabetes yang belum terkontrol masih tinggi terus, itu memang tidak dianjurkan puasa. Yang sangat tinggi, tapi itu kalau di bawah 250 biasanya masih kuat, kata Prof. Iya, makanya konsul sama dokter karena dia ahlinya. Ustadz pun kalau dalam masalah begini tidak boleh hanya saya yakin, oh ini perintah Allah tidak mungkin mati. Loh, perintah Allah itu mengatakan kalau kamu melaksanakan syariat dan membahayakan jiwamu maka tinggalkan. Ya. Oh iya, jadi ingat kasus sama Nabi. Wala tulku biaidikum ila tahluka. Itu jelas ayatnya. Jangan kamu campakkan dirimu dalam kebinasaan. Nah, jangankan yang seperti itu, ya. Haji juga, kalau misalnya terjadi musibah di haji sana, ya kita tidak boleh mendatangi. Itu namanya sama dengan mengantarkan nyawa kita, dan itu dilarang keras oleh Allah. Seperti juga pandemi begini, Ustadz. Kalau misalnya di sana zona merah, ada juga zona hitam, saya tidak tahu. Pokoknya di sana terkena wabah. Pada masa Nabi SAW pernah juga terjadi taun namanya, wabah menular yang membahayakan kesehatan dan jiwa kita. Nah, pada saat itu Umar bin Khattab itu mau menuju ke Syam, tapi sampai di Syam itu dia mendengar kabar, oh di sana terjadi wabah, kena itu Syam itu. Terus bagaimana katanya Abdurrahman bin Auf, ya, saudagar kaya itu mengingatkan Umar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, apabila suatu daerah terkena wabah jangan kau masuki. Sebaliknya apabila tempatmu kena wabah jangan kamu keluar. Lah itu jelas sekali itu. Nah, jadi kalau misalnya kita ya seperti ibadah sekarang ini, haji kan belum boleh untuk dari Indonesia. Iya. Karena termasuk saya tidak tahu apa pertimbangan dari Saudi itu kan, sehingga Indonesia tidak ini. Belum lagi Sinovac, saya tidak tahu itu Sinovac. Katanya suntiknya tidak direkomendasikan oleh WHO sehingga suntik itu belum keluar sertifikasinya. Tapi yang jelas belum keluar. Tapi yang jelas
lagi wabah, itu intinya tidak boleh. Tidak boleh masuk. Sekiranya itu, oh ini ibadah, sekiranya mati saya, mati fisabilillah. Fisabilillah apaan? Fisabilillah itu kalau misalnya dengan perhitungan yang jelas kita selamat. Ya, makanya bunuh diri juga itu tidak boleh. Ya, tidak boleh itu, ya, bunuh diri tanpa perhitungan gitu ya. Apa bunuh dirinya? Ya. Nah, jadi makanya ayatnya jelas, sudahlah, ya, tidak boleh kita laksanakan itu. Kecuali kalau untuk sholat. Sholat kan juga macam-macam, ya. Dalam kondisi sakit boleh dijamak, dalam kondisi perang ya boleh dikosor malah. Bahkan 1 rakaat juga dalam kondisi perang dibolehkan. Atau bergantian berjamaah, satunya tiarap, satunya berjaga-jaga, ya. Jadi mudah lah itu. Ada kemudahan. Malah saya lupa pertanyaan intinya apa tadi, Ustadz? Ya, tadi saya kira intinya sudah terjawab juga sih ya, bahwa apa namanya, tadi jadi lupa juga. Tapi sudah terjawab tadi intinya. Jadi kalau memang ada halangan ya kita tetap semampunya ya. Lalu kalau termasuk tadi kalau musim, iya, kalau pandemi tadi, saya kira kita tidak boleh saling menyalahkan ya, Tad ya. Kalau ada yang masih belum ke masjid ya, sakit itu halangan yang membolehkan orang tidak ke masjid. Wabah juga membolehkan orang tidak ke masjid. Kalau ada yang sudah saking kangennya terus ingin ke masjid dan tetap menjaga protokol kesehatan, juga kita hargai. Jadi saling menghargai mestinya ya, karena di fatwa sama juga kalau misalnya sedang batuk dimohon untuk tidak ke masjid. Misalnya sedang hangat, karena ada juga sih, sudahlah, saling memahami satu sama lain. Karena batukmu itu bisa mengganggu kehusuan orang yang sedang sholat. Iya, coba aja. Oh, di sini, wah, apa ya? Gitu. Jadi udahlah saling memahami. Saya pernah begini. Saya pernah mendatangi di daerah Jawa Tengah lah, saya tidak sebutkan kampungnya itu. Mereka itu sholatnya sudah biasa, cuman satu, jaga jarak juga tidak, gitu ya. Mereka merapat, ya, ada yang pakai masker, ada yang tidak. Bahkan ke daerah Sumatera saya ada yang tidak jaga jarak, tidak pakai masker. Ya, ada nggak yang kena? Ada, tapi kebetulan ya alhamdulillah tidak ada yang meninggal. Saya katakan ya daerah waktu itu awal-awal COVID itu, pertengahan awal 3 bulan. Ya. Jadi itu yang terjadi. Saya katakan, takut juga saya ini kan. Cuman memang mereka menyarankan bagi yang sakit, bagi yang batuk-batuk, ya, badannya temperaturnya tinggi, dimohon tidak ke masjid. Dan mereka sadar. Mereka sadar. Kadang mereka pamit, maaf tidak ke masjid. Ini di masjid saya juga, ya, ketua takmir Bodeh ini kena dia, bukan kena COVID ya, dia panas badannya sekeluarga. Tapi udah Ustadz, saya tidak bisa ke masjid, saya tidak tahu bagaimana suasana di masjid, suasana Ramadan taraweh, minta maaf sekali. Nah itu artinya sudah memahami, dia tidak memaksakan diri. Ya, yang menjadi tanggung jawabnya, gitulah kira-kira Ustaz. Nah, begitu. Jadi dengan begitu kan enak ya, tidak ada yang saling menyalahkan. Tidak ada. Ada yang apa namanya ngerasa nih orang tidak pernah ke masjid dan itu tentu sudah bukan waktunya ya, karena kita memang pandemi itu dipahami sebagai sebuah alasan yang cukup syar'i ya untuk menjadi apa namanya permaafan tidak ke masjid dan sebagainya. Namun sebaliknya bagi yang sudah ke masjid, silakan tetap menjaga protokol kesehatan. Itulah ikhtiar yang bisa kita lakukan. Dan itu juga kita lihat disetujui oleh banyak ulama tadi ya, termasuk di Masjidil Haram di Saudi juga mereka juga pakai menjaga jarak, tidak rapat. Ini sifatnya darurat. Jadi jangan juga ada yang kalau darurat itu kaidahnya ad-daruratu tubihul mahdurat. Nah, itu keadaan darurat membolehkan hal-hal yang terlarang. Itu dilarang, itu merenggangkan sop itu dilarang. Iya, dilarang merenggangkan sop. Tapi ini kondisinya
kondisinya ya tidak memungkinkan. Nah, dokter bilang penularan terdekat itu kalau misalnya kita yang memungkinkan kita mendekat, ya, apalagi sampai merapat, apalagi sampai salaman, apalagi sampai cipika-cipiki. Ya. Jadi karena itu keadaan yang tadinya dilarang ini dibolehkan dalam kondisi darurat. Terus ditanya sampai kapan? Sampai hal yang menyebabkan darurat itu hilang. Hilang. Ya, jadi ya kita tinggal menunggu instruksi dari Menteri Kesehatan, ya, atau dari pakarnya. Ini sudah aman, ya sudah. Kita kembali sholatnya normal, tuh, ya. Baik, ya. Terima kasih. Ya, tadi itu kita diskusi tentang puasanya orang sakit, ya. Tadi semampunya. Ya. Yang konsultasi dokter, betul. Lalu mencoba untuk mengukur diri sendiri. Betul. Mengukur diri sendiri. Jadi itu tadi. Kalaupun mau mencoba dulu, boleh tadi ya. Coba dulu kemampuannya. Kalau ternyata tidak mampu, boleh berbuka. Karena ternyata lemes banget. Ternyata kalau setelah dicek di gula darahnya, ternyata hipoglikemi, gula darahnya di bawah 40, itu membahayakan diri sendiri. Nah, itu yang tadi dikatakan Ustaz Zakir. Selama penyakit itu terdapat membahayakan diri sendiri, maka boleh tidak berpuasa. Itulah indahnya Islam. Ya. Namun jadi konsul sama dokter ya. Urusan saran saya konsul sama dokter. Kalau perlu tanya, iya, karena dia ahlinya. Iya. Karena begini juga Ustadz, ada yang lemes karena lemesnya psikis. Iya. Lemesnya psikis karena sudah ini itu yang diobati psikologisnya. Sebenarnya setelah dicek darahnya, normal ini. Aduh, menyesal juga yang kenapa saya cek dokter ya. Ya. Akhirnya ketahuan normal, tidak dapat rukhsah, tidak dapat lisensi untuk berbuka. Ya, jangan begitu. Ya, kalau misalnya dikatakan normal, bismillah, karena syariat itu dibuat sesuai dengan kondisi manusia. Normal. Pasti sih. Gitu. Ya. Maka kalau ada kedaruratan baru berlaku. Ada kesulitan, aneka masyakoh, itu baru berlaku yang namanya rukhsah. Rukhsah itu bisa mengurangi sebagian dari aktivitas ibadah itu, bisa juga memang menggantikan pada hari yang lain, atau ada juga dalam puasa ada yang namanya fidyah, membayar fidyah. Nah, sekarang disinggung sedikit, fidyah itu bagaimana nih? Kalau misalnya yang sakit terus-menerus, ya kemudian tidak mungkin lagi atau tidak ada harapan sembuh, bukan tidak mungkin, tidak menurut dokter lah ya. Secara manusiawi ya. Secara manusiawi. Nah, kemudian ada solusinya. Kalau dia sakitnya cuma 3 hari kemudian sembuh, 5 hari sembuh, fa'iddatum min ayyamin ukhor. Dia harus menggantinya pada hari lain saat dia sehat dan bukan di hari yang diharamkan. Oke? Misalnya pas Idul Fitri, ya. Nah, kalau misalnya dia sakitnya 1 bulan, kemudian tahun lalu juga begitu, memang tidak dibolehkan oleh dokter untuk berpuasa, maka bayarnya fidyah. Berapa bayarnya? 0,6 kilogram. 1 mud sebenarnya kalau dalam hadis itu 1 mud. 1 mud itu setelah diukur itu adalah 0,6 kilogram. Sebegini sebenarnya. Ya, sebegini ini. Ya. Tapi kalau dimasukkan dalam lambung, insya Allah cukup lah. Nah, jadi 0,6 kilogram kalau 1 bulan tinggal dikali. Sekarang 30 hari. 30, berarti 0,6 kali 30. 18 kilogram. Sebaiknya dibayarkan sebelum habisnya Ramadan. Dibayar awal langsung selesai. Boleh? Lengkap boleh. Langsung lengkap dibayar boleh. Di depan, langsung di depan. 19 gram. Di depan lebih aman kan? Lebih aman. 18 kilogram. Nah, sekarang ada juga yang pakai makanan, yang pakai makanan gimana? Iya, boleh. Kira-kira saja dihargai itu berapa? Misalnya kan 1 kilo juga tidak cukup ini ya. Tambah ayam sedikit secukupnya, rasanya
bisa mengcover semuanya, bisa habis nasinya tambah minuman, tambah kurma, itu tentu lebih bagus. Ya, tentu lebih bagus. Ya, Nah, itu ya. mencukupi. Jadi mentah boleh, matang boleh. Ya. Boleh, mentah boleh, matang. Tapi kalau misalnya mentah, ya itu tadi 0,6 kg, setengah kilo lebih lah. Atau kalau liter, di daerah tertentu liter dia pakainya 3/4 liter, gampangannya begitu. Oh, 3/4 liter. Nah, 3/4 liter. Ya. Iya. Nah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Jadi bagi orang yang memang tidak sanggup untuk berpuasa, maka bayar fidyah yang diberikan kepada satu orang fakir miskin. Harus fakir miskin. Satu orang saja. Jadi memang satu porsi makan dengan lauk pauknya lah, ya. Ada ulama yang begitu, ya. Jadi berarti boleh 18 orang fakir miskin masing-masing satu porsi, atau satu orang fakir miskin dengan 18 porsi untuk 18 hari. Boleh ya? Boleh. Tapi sebaiknya kalau saya yang begitu itu, ya kalau makanan pokok bisa langsung diserahkan, kan selesai. Tapi kalau misalnya kita lagi makan ini, udah kasihkan lauknya seini. Atau kalau mau juga langsung enggak masalah. Ya, cuman kan ada kesan yang berbeda ya, per hari itu dikasih per hari ya. Ya, karena untuk fakir miskin berarti bukan untuk undang buka bersama teman-temannya tadi. Iya, betul. Betul sekali. Yang dicurigai itu kalau misalnya dia ngasih makan fakir miskin 60 orang, itu habis ngapain itu? Ya. Orang baik. Ngerti. Terima kasih Ustaz. Ya. Ini waktunya hampir habis ya. Oke. Waktunya hampir habis. Tadi saya mengundang teman-teman yang ada di Zoom untuk bertanya, namun belum ada. Jadi terima kasih saja untuk teman-teman yang sudah bergabung pada diskusi hari ini dengan Ustadz Dr. Syakir Jamaluddin MA dari FAI UMY. Alhamdulillah dia berkenan membersamai kita. Amin. Ramadan kita selamat sampai akhir dan kita mendapatkan amal-amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Jazakallahu khairan katsiran Ustaz Syakir. Sampai jumpa pada kesempatan lain. Demikian para pemirsa YouTube channel Dr. Bambang Wahbi, mudah-mudahan perbincangan kita kali ini bermanfaat untuk kita semua. Semangat, sehat, semangat ibadah. Insya Allah kita niatkan sehat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, matur nuwun. Berdoa jangan lupa ya, berdoa yang dikabulkan adalah doa orang berpuasa hingga berbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.